KTT ke-42 ASEAN dibuka. Tanah air Indonesia terkenal sebagai negara maritim yang keindahan alamnya tak perlu diragukan lagi. Apalagi begitu banyak pulau yang memiliki keindahan laut hingga terkenal ke mancanegara. Salah satunya adalah Labuan Bajo. Labuan Bajo merupakan satu dari 9 kelurahan yang terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, NTT. Daerah yang luas wilayahnya sekitar 13,79 km persegi ini telah ditetapkan sebagai destinasi wisata super prioritas di Indonesia. Desa kecil yang dulunya tidak mendapat banyak perhatian, sekarang Labuan Bajo malah disebut-sebut sebagai mutiara tersembunyi yang ada di negeri tercinta. Kini kepopulerannya tak lagi terbantahkan, karena tahun ini Indonesia selaku Ketua Association of Southeast Asian Nation atau ASEAN, sekaligus sebagai tuan rumah penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi KTT yang telah diselenggarakan pada 9 hingga 11 Mei tahun 2023 di Labuan Bajo. Labuan Bajo memang layak disebut sebagai mutiara tersembunyi karena tempat ini memiliki fakta-fakta unik seperti: pertama, terdapat pantai pasir berwarna merah muda yang terbentuk secara alami karena disebabkan oleh makhluk mikroskopis foraminifera, bukan buatan manusia. Kedua, terdapat pulau kecil yang berbentuk angka 9, makanya disebut Pulau 9 oleh warga setempat, yang terbentuk dari karang-karang yang mati dan akhirnya menumpuk menjadi pulau. Ketiga, terdapat danau air asin dengan panjang 20 meter dan kedalaman 2 meter yang kadang memancarkan kilauan cahaya ketika cuaca sedang cerah. Keempat, terdapat pulau bernama Pulau Sebayur dengan pemandangan bawah laut yang indah, juga sering dijadikan tempat snorkeling. Dan kelima, terdapat Pulau Komodo yang telah dinobatkan sebagai 7 keajaiban dunia pada tahun 2001. Selain termasuk 7 keajaiban dunia, Pulau Komodo yang terletak di Labuan Bajo ini jauh sebelumnya telah dinobatkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO dan PBB pada tahun 1991. Akhirnya tahun ini Labuan Bajo terpilih sebagai tempat penyelenggaraan KTT ASEAN di Indonesia. Tentunya menjadi kesempatan besar untuk memperkenalkan produk unggulan UMKM daerahnya. Panitia Nasional juga telah menyediakan cenderamata khusus untuk delegasi, berupa syal tenun dan batik serta sepeda bambu khas Labuan Bajo sebagai cenderamata khusus bagi kepala negara yang hadir pada KTT ASEAN 2023. Helatan bergengsi KTT ASEAN ke-42 tentu saja telah dilakukan persiapan yang sedemikian rupa demi kenyamanan dan keamanan para delegasi negara-negara ASEAN. Mulai dari Bandara Komodo Labuan Bajo, 25 unit transportasi bis hias, hotel terapung kapal KM Sinabung, tim media, tim keamanan, serta tim pendukung lainnya. Untuk side event KTT ASEAN ke-42 nantinya, akan menggunakan kawasan Meeting Incentive Convention and Exhibition atau MICE di Golomori. Kawasan ini dikembangkan oleh PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Persero atau Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC. Persiapan lain juga dilakukan. Operasional pelabuhan penyelenggaraan Labuan Bajo dihentikan sementara untuk menghindari kemacetan lalu lintas. Nantinya juga para delegasi ASEAN akan disuguhi berbagai hidangan laut yang disiapkan langsung oleh Chef Arnold bersama timnya. Selain sarana dan prasarana, persiapan yang paling diprioritaskan pada KTT ASEAN 2023 di Labuan Bajo adalah protokol kesehatan prokes COVID-19 dan penguatan fasilitas kesehatan yang telah dilakukan Kementerian Kesehatan Kemenkes. Terkhusus kepada VIP kepala negara dan para delegasi akan diberi vaksinasi lengkap dan scan aplikasi Satu Sehat, sehingga pengukuran suhu tubuh saat memasuki bandara. Para peserta juga diwajibkan melakukan tes antigen dan PCR sesuai kebutuhan negara tujuan para delegasi. Kemenkes juga mendatangkan sekitar 100 lebih tenaga medis dari luar Labuan Bajo, beserta para dokternya dari Rumah Sakit Ngurah di Bali. Ketika berlangsungnya konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN di Labuan Bajo, tingkat keamanan benar-benar diperketat agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dalam hal ini, Polri dan TNI menunjukkan solidaritas dan memperkuat sinergi dalam menjalankan tugas pengamanan serta penjagaan KTTI ke-42 itu. Sebelumnya personel TNI hingga Polri telah melakukan pengawasan terhadap seluruh transportasi yang melintas baik di darat maupun di laut saat berlangsungnya kegiatan KTT ASEAN 2023. Bukan hanya di kawasan Labuan Bajo, TNI Polri bahkan melakukan pengawasan hingga ke Bali, hotel-hotel tempat menginap beberapa kepala negara ASEAN, juga para delegasi yang telah diundang. Kali ini aparat keamanan TNI Polri tidak hanya melakukan pengawalan langsung, namun juga melakukan pengendalian seluruh kegiatan pengamanan melalui Command Center juga melalui aplikasi K3i.
Hal itu dapat mempermudah jalannya operasi pengamanan KTT ASEAN 2023. Setelah beberapa rangkaian sesi KTT ke-42 ASEAN 2023 di Labuan Bajo, Presiden Joko Widodo menutup rangkaian acara dengan menyampaikan 3 kesimpulan penting. Hal pertama yang disampaikan adalah persoalan konflik internal di Myanmar. Jokowi menegaskan demi kemanusiaan, Indonesia siap berbicara dengan siapapun terhadap pihak Myanmar, termasuk junta militer yang berkuasa saat ini. Seperti diketahui, negara Myanmar yang bergabung dengan ASEAN sejak 1997 tidak menghadiri KTT ke-42 di Labuan Bajo, Indonesia. Hal ini dikarenakan tidak stabilnya situasi politik dan keamanan di Myanmar saat ini, sehingga para pemimpin negara anggota ASEAN memang sengaja memutuskan untuk tidak mengundang Myanmar demi kepentingan dan keamanan bersama. Mengenai persoalan Myanmar, pengamat perhubungan internasional dari Universitas Padjadjaran Teuku Rajashyad menyampaikan bahwa Indonesia selaku ketua ASEAN saat ini tidak bisa menghilangkan kreativitas dalam rangka menyelesaikan konflik Myanmar. Indonesia bisa mengirimkan delegasi negara khusus yang bisa dipercaya seperti Wiranto yang merupakan mantan Panglima TNI juga pernah menjabat Menko Polhukam dan pemimpin partai. Sehingga sosok seperti Wiranto dinilai bisa berdialog dengan pemimpin junta militer membahas proses demokratisasi yang terjadi. Setelah membahas persoalan Myanmar, 2 kesimpulan penting lainnya yang disampaikan Presiden Jokowi adalah mengenai kepentingan rakyat tentang perlindungan pekerja migran dan perdagangan manusia. Juga terkait penguatan kerjasama ekonomi, para pemimpin ASEAN sepakat membangun ekosistem mobil listrik. Suksesnya pembukaan hingga penutupan KTT ke-42 ASEAN 2023 tentunya tak luput dari peran masyarakat yang telah membantu pengamanan dengan mematuhi perubahan jalur lalu lintas yang telah disosialisasikan TNI Polri kepada masyarakat Labuan Bajo.